Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'dah. Yang terhormat Rektor Universitas Sains Al-Quran Dr. Andries Kiai Haji Muhammad Hamzah MM, Dekan Fastikom Pak Muafani STMT, Kaprodi Teknik Informatika Pak Nahar Marjantur Mkom, Pembimbing Kerja Praktek Pak Dian Asmara Jati Mkom, beserta staf Fastikom, tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan kerja praktek ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di Pondok Pesantren Al-Mansur Wonosobo. Sistem pemantauan aktivitas santri Pondok Pesantren Al-Mansur Wonosobo. Kerja praktek ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mansur Wonosobo, merupakan pondok pesantren di bawah naungan Yayasan Masjid Al-Mansur Wonosobo, berlokasi di Jalan Pemuda Diponegoro nomor 142 Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Visi dan misi. Visi mewujudkan manusia beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlakul karimah. Misi, melatih pembiasaan berbuat sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari, melatih pembiasaan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, melaksanakan bimbingan intensif membaca Al-Quran dan membaca kitab salafiyah, menyelenggarakan bimbingan belajar yang disesuaikan dengan kemampuan santri, melaksanakan bimbingan terpadu antara kegiatan pesantren dan kegiatan sekolah. Batasan kerja praktek yang pertama, perancangan sistem ini hanya admin yang dapat mengakses sistem pemantauan. Yang kedua, santri hanya dapat menerima outputnya saja. Yang ketiga, sistem pemantauan ini sebagian besar membahas pelanggaran santri Pondok Pesantren Al-Mansur. Sistem yang sedang berjalan dilakukan oleh beberapa pelaku sistem, yaitu sekretaris, bendahara, dan seksi keamanan yang bertugas untuk memantau aktivitas santri, baik itu jamaah maupun mengaji dan lain sebagainya. Perancangan sistem yang pertama yaitu use case diagram, di mana terdapat admin dan santri. Admin di sini dapat login, input data kelas, input data santri, input jenis pelanggaran, input pelanggaran santri, data pelanggaran santri, dan logout. Dan santri di sini hanya dapat menerima data pelanggaran santri saja. Kemudian activity diagram, ada login admin. Pertama, mulai admin mengakses web, kemudian sistemnya akan menampilkan, kemudian admin login dan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi, apabila berhasil maka akan tampil ke halaman admin, dan apabila akan gagal maka akan kembali ke menu login, di mana harus memasukkan username dan password yang sesuai. Kelola data, pertama admin memulai login, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian admin memilih menu, kemudian sistemnya akan menampilkan data tabel, kemudian si admin akan melakukan input, edit, delete, dan cari. Kemudian sistem akan memvalidasi, apabila diterima maka akan menampilkan data, apabila ditolak maka akan tampil ke dalam tabel yang sebelumnya. Sequence diagram, ada login admin, di sini ada admin, halaman login, sistem, kemudian ada admin. Kemudian ada kelola data, di sini ada admin, halaman menu, halaman pengaturan, kemudian ada tampil data. Kemudian ada kelas diagram, di mana memiliki user, kelas, santri, pelanggaran santri, dan juga pelanggaran. Kemudian ERD, di mana
User memiliki entitas seperti ID user, nama, username, password, level. Begitu juga dengan yang lainnya seperti pelanggaran santri, kelas, data santri juga memiliki entitasnya masing-masing. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke program. Langsung saja kita masukkan localhost, kemudian pondok. Ini adalah menu utama dari sistem pemantauan, di mana terdapat data pelanggaran yaitu nomor, nama, jenis pelanggaran, keterangan, sanksi, kelas, dan juga terdapat menu seperti pemantauan dan login. Kita klik menu pemantauan, di mana menu pemantauan di sini menampilkan diagram, dan diagram di sini adalah diagram pelanggaran santri cuma dalam bentuk diagram. Kemudian ada menu login. Kita klik menu login, kita masukkan username sebagai admin, kemudian masukkan password, kita klik menu login. Nah, ini adalah dashboard admin, di mana terdapat menu kelas, santri, jenis pelanggaran santri, laporan, diagram, logout. Dan di dalam halaman dashboard admin ini terdapat card, jumlah santri, jenis pelanggaran santri. Dan di sini juga terdapat diagram batang, di mana di sini menjelaskan banyaknya santri dalam tiap kelas. Kemudian kita klik saja menu kelas, dan di dalam menu kelas terdapat tambah data, ID, dan hapus. Ketika kita ingin menambahkan data, kita klik tambah data, kemudian kita isi kode kelas dan kelas, misalnya kode kelas 10 kelas 11, lalu klik simpan. Maka di sini otomatis akan menambahkan kelas 10 kode kelas 10 kelas 11. Ketika ingin mengedit, maka klik edit, kita di sini ganti dengan 9, kemudian kelas 9. Kita simpan, maka otomatis akan mengubah yang tadinya 11, yang tadinya 10 menjadi 9. Kalau ingin menghapus, klik saja hapus, maka otomatis akan hilang. Kemudian menu santri, dan dalam menu santri juga terdapat tambah data, ID, dan hapus. Jika ingin menambahkan data, klik tambah data saja, lalu masukkan. Ketika ingin mengedit juga sama, lalu klik simpan jika sudah. Ketika ingin menghapus, maka klik hapus saja. Kemudian jenis pelanggaran juga sama ya, ada tambah data, ada edit, ada hapus. Kemudian pelanggaran santri juga sama, ada tambah data, edit, dan hapus. Ketika ingin tambah data pelanggaran, klik tambah data pelanggaran, pilih saja di sini, lalu kalau sudah disimpan. Lalu ketika ingin melihat laporan, klik menu laporan, lihat laporan pelanggaran. Nah, di sini akan ditampilkan laporan pelanggaran santri. Dan ketika ingin mencetak, maka klik cetak. Kita tunggu saja. Nah, maka tinggal klik print saja. Dan dalam laporan ini tanggalnya akan otomatis ya. Kemudian klik menu diagram. Nah, menu diagram ini adalah bentuk laporan pelanggaran tapi dalam bentuk diagram. Kemudian ketika ingin logout, maka klik saja logout, akan kembali ke menu awal. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.